begitu juga dengan menu di rumah. Usahakan penuh warna ya kan, jangan gorengan mulu. Gorengan sama nasi putih lagi. Nah, nasinya juga mesti diwarnain kayaknya. Ini nih, sehubungan dengan nasi, kebiasaan kita mengkonsumsi nasi. Bahkan kemarin setengah halaman, ya itu berarti kan hampir satu halaman kalau di Kompas ya tulisannya gitu ya. Ganti nasi putih, gini, ganti konsumsi nasi putih sebagai karbohidrat. Bahwa udah bahaya banget nih sekarang konsumsi nasi putih di orang-orang Indonesia. Sebenarnya nasi putih itu ya udahlah ya, mungkin kalau soal pengetahuan bahwa dia karbonya seperti apa jenisnya itu pelajari sendiri ya, itu panjang deh ceritanya. Tapi mungkin ada hal-hal lain ya, bahwa pada beras itu sebetulnya kalau semakin putih kita harusnya curiga. Iya karena dong, sudah di bleach kan. Yang asli kan nggak gitu. Iya, justru yang bagus itu adalah yang kita dengar dulu adalah beras merah, kemudian ada beras lagi hitam. beras hitam, brown rice dan sebenarnya kalau ada satu toko tuh di Kemang yang menjual macam-macam beras dalam hampers, itu lucu banget. Jadi berasnya itu bisa ada yang satu jenis padi, bulir padi itu warna berasnya bisa ada yang pinkish, oh gitu, brown sama purplish. Oke. That is a new info buat kita ajak ke anak-anak gitu ya, bahwa nggak baik kalau box makannya warnanya macam-macam kan lucu ya. Dan bisa milih. Jadi biasanya anak, apalagi kalau anak kita masih dalam masa yang haus pengetahuan gitu, mungkin bisa diminta, deh hari ini maunya mama masak yang mana gitu. Iya bener. Dan itu ketika disajikan di piring tuh cantik banget. Tapi ada berita sedihnya juga. Dulu kita pernah punya sekitar 7.000 jenis padi dan sekarang tinggal 700. Sayang kan. Sayang banget. Mudah-mudahan ini kembali generasi kita kita dan ke bawahnya bisa mencari lagi. Ada yang masih nyimpan benih-benihnya itu dan kemudian ditanam kembali. Jadi ada yang dicoba untuk bisa kan? Revive. Bisa dong. Oke, tadi itu nasi merah. Kalau untuk minyaknya gimana? Nah, minyak itu sebenarnya ada banyak pendapat. Ada yang bilang minyak kelapa itu nggak baik gitu. Ada yang lagi yang bilang minyak sawit yang nggak oke gitu. Ini ada lagi yang bilang lebih baik pakai minyak kedelai. Itu pro dan kontranya itu ada. Minyak sayur segala macam. Tapi yang penting adalah yang harus kita perhatikan adalah suhu pemanasannya itu gitu. Sebetulnya kalau dilihat coconut oil itu sebenarnya bagus. It's really good. Ya, itu justru bagus gitu. Cuma biasa nanti ada campaign ini, campaign itu. Nah, segala macam kalau udah kita terpengaruh sama campaign susah juga ya. Lebih baik kita mempelajari sendiri. Ini sekarang kan gampang, tinggal tanya Simbah itu yang diketik langsung tahu semuanya. Mbah Google itu kan canggih banget. Kemudian ngobrol kayak acara-acara talk show gini, udah nggak kayak zaman dulu lah. Jadi pengetahuan kita untuk istilahnya keabsahan kebenaran segala macam memang kita harus cari tahu dan maksudnya dengan adanya untuk meng-cross check tuh gampang sekarang gitu. Kecanggihan teknologi, maksudnya lo harus lebih pintar untuk mengetahui hal itu. Benar. Jadi jangan cuma kata orang begini terus percaya gitu. Nah terus kalau madu, ini pro and con nih. Lagi ngomongin lagi soal tadi ya, ada banyak orang bilang katanya ada nih, aku sering kali dengar, kalau madu itu boleh dikonsumsi sebanyak apapun. Aduh, gitu. capek deh gue. Dan karena itu bukan gula gitu. Nah ini yang mungkin perlu diperbaiki, madu itu ya pada dasarnya gula dalam bentuk lain. Ada lagi yang bilang kalau makan buah sebanyak apapun itu oke, tanpa melihat sebetulnya di dalam buah juga ada gula buah kan, yang memang kita harus hitung sebenarnya dalam satu hari itu. Sebenarnya kita mengasup gula berapa, sebenarnya kita mengasup garam itu berapa. Nah kalau dihitung bisa jadi ngeri. Misalnya pagi kita udah minum teh manis dengan gula 2 sendok teh masih nggak apa-apa ya. Ada yang 2 sendok makan. Dia bilang gini, soalnya sendok tehnya susah dicari. Ada alasannya. Ada alasannya. Terus nanti di rumah begitu. Lalu nanti mampir sebentar jam 10 pergi ke coffee shop, lagi kopi. Lalu nanti sore coba deh dihitung gitu. Jadi gula tuh bukan yang kelihatan yang kelihatan dituang oleh kita pakai sendok, tetapi di dalam makanan-makanan yang lain itu juga ada gula. Termasuk madu itu juga, ya itu gula gitu. Jadi kalau ada yang bilang boleh makan madu sebanyak mungkin, agak kurang tepat. UFM 94,7